Halo semuanya, kalian pasti udah gak asing kan dengan istilah manajemen? Tapi kalian tahu gak sih manajemen itu apa ya? Manajemen ialah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu maupun suatu kelompok. Nah, manajemen ini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya ialah fungsi manajemen sumber daya manusia yang akan kami jelaskan pada video pembelajaran kali ini dalam mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Kami dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Akuntansi. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan dulu dosen kami dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, yaitu Dr. Al-Fatih S. Manggabrani, SE MSI. Dan juga anggota kelompok kami yaitu Destiara Safitri dengan NIM 21101120003, Andika Muryansyah dengan NIM 21101112007, Aas Nurhayati dengan NIM 21101112017, Denta Amelia dengan NIM 21101112038, Yasmin Rahadatul Aisy dengan NIM 21101112038, dan saya sendiri Anggi Harmayanti dengan NIM 21101112021. Setelah perkenalan, mari kita lanjut ke materi pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia. Menurut Mondi dan Martocchio pada tahun 2016, mereka menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan manusia atau individu yang ada di dalamnya. Individu maupun karyawan ini dikelola agar memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pekerjaannya. Nah, manajemen sumber daya manusia ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia, yang kedua pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga pengupahan tunjangan, yang keempat penilaian kinerja, yang kelima pelatihan dan pengembangan, yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang ketujuh, penerapan efektivitas hubungan kerja. Mari kita bahas dari poin pertama, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini ialah untuk memanfaatkan sumber daya manusia seefektif mungkin agar memiliki sejumlah pekerja yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi dalam mengisi posisi tersebut. Perencanaan sumber daya manusia ini diharapkan dapat mengatasi berbagai kondisi. Yang pertama itu ialah kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang kedua, mengatasi perubahan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, perekrutan personel yang berkompeten. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Dan yang kelima, pemanfaatan sumber daya yang tepat. Nah, untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Denta Amelia akan melanjutkan pembahasan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Proses pengangkatan karyawan. 1. Rekrutmen calon pelamar. 2. Seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai. 3. Mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik. Proses pemberhentian karyawan menurut prosesnya. 1. Pensiun. Pemberhentian dengan hormat terhadap pegawai yang usianya telah lanjut. 2. Pemberhentian sementara terhadap pegawainya dengan alasan tertentu. 3. Pemberhentian dan permintaan pegawai sendiri berdasarkan alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu. 4. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan disebabkan oleh alasan tertentu. Selanjutnya, pengupahan tunjangan. Sistem pengupahan yang dianggap berhasil adalah yang didasarkan pada keadilan dan kewajaran atau fairness, yaitu suatu pandangan adanya hal berikut. 1. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan untuk pekerja yang berbeda dalam satu organisasi. 2. Keseimbangan antara upah yang dibayarkan untuk jabatan yang mirip dengan jabatan pada perusahaan pesaing. 3. Pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan yang berada di dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu organisasi. Aktivitas utama pengupahan dan pemberian tunjangan mencakup 1. Pendesainan dan implementasi sistem kompensasi bagi semua karyawan. 2.
Memastikan atau menjamin bahwa kompensasi adil dan wajar serta konsisten. 3. Pendesainan dan implementasi sistem tunjangan bagi semua karyawan. Nama saya Destia Rasa Fitri. Pembahasan selanjutnya yaitu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Yang pertama, penilaian kinerja. Menurut Dassler, penilaian kinerja adalah usaha untuk mengevaluasi kinerja karyawan pada saat ini dan masa lalu jika dikaitkan dengan standar kerjanya. Tujuan dari penilaian kinerja secara spesifik yaitu yang pertama, sebagai dasar pengambilan keputusan, yang kedua sebagai dasar meramalkan kinerja, yang ketiga memberikan umpan balik kepada karyawan, yang keempat membantu menentukan tujuan program pelatihan, dan yang kelima membantu mendiagnosis masalah organisasi. Lalu ada proses penilaian kinerja. Yang pertama, mengadakan standar kinerja untuk setiap posisi dan kriteria evaluasinya. Yang kedua, mengadakan kebijaksanaan evaluasi kinerja berkaitan dengan kapan penilaian dilakukan, seberapa sering dan siapa yang harus menilai. Yang ketiga, memiliki penilaian yang mengumpulkan data kinerja karyawan. Yang keempat, memiliki penilaian yang mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kelima, mendiskusikan evaluasi tersebut dengan karyawan. Dan yang terakhir, membuat keputusan dan menyimpan hasil evaluasi tersebut. Lalu yang kedua, perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu proses yang berkelanjutan di mana seorang individu merancang sasaran karir dan mengidentifikasi semua sarana dan prasarana untuk mencapainya. Perencanaan karir mencakup penyesuaian cita-cita karir individu dengan peluang yang tersedia dalam organisasi. Dan jalur karir adalah konsekuensi dari pekerjaan tertentu yang dikaitkan dengan peluang tersebut. Saya Yasmin Dartuesi akan melanjutkan menjelaskan cara pengelolaan karir. Kerangka dari langkah dasar dalam jalur karir adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau menegaskan kembali kemampuan dan perilaku akhir dan pekerjaan target. Oleh karena itu, pekerjaan cenderung untuk berubah terus adalah hal terpenting untuk menentukan dan menegaskan persyaratan dan mereviewnya secara periodik. Yang kedua, memelihara data karyawan untuk menjaga kelengkapan dan akurasi data, karena minat dan sasaran karir karyawan cenderung bergeser. Catatan-catatan individu berkaitan dengan keahlian, pengalaman, dan sebagainya yang perlu selalu diperbarui. Yang ketiga, melakukan atau melaksanakan perbandingan analisis kebutuhan yang secara bersama-sama melihat individu dan pekerjaan yang ditargetkan. Dalam menentukan apakah individu dan pekerjaan yang ditargetkan cenderung sesuai. Yang keempat, mengukur atau mencocokkan cita-cita karir karyawan, kebutuhan pengembangan, dan pekerjaan yang ditargetkan untuk dituntut oleh manajemen karir organisasional. Yang kelima, mengembangkan pelatihan kerja individu dan kebutuhan pendidikan dengan menggunakan orientasi aktivitas waktu. Mengidentifikasikan tindakan individu seperti kerja, pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang diperlukan oleh individu untuk memajukan pekerjaan yang ditargetkan. Yang keenam, cetak biru aktivitas jalur karir. Ini merupakan proses menciptakan cetak biru orientasi waktu atau bagan untuk memberikan panduan individu. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dengan target yang sudah direncanakan. Oleh karenanya, karyawan sebagai aset perusahaan harus mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development, sehingga setiap karyawan dalam sebuah perusahaan dapat menemukan dan menguatkan potensi yang ada pada dirinya yang mungkin masih terpendam. Selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development. Menurut pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 tentang pelatihan atau training kerja, diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna dalam meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Tujuan pelatihan atau training dan pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development pada dasarnya dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Yang pertama, memperbaiki kinerja. Maksudnya ini tuh kayak melakukan penilaian kinerja secara rutin. Yang kedua,
memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Jadi, dengan adanya melalui pelatihan karyawan, ini dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. Yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, membantu memecahkan masalah operasional. Dan yang terakhir, yang kelima, mempersiapkan karyawan untuk melakukan promosi. Saya, Andika Muriansyah, akan melanjutkan pembahasan mengenai proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau yang dikenal sebagai Human Resource Development. Pelatihan atau training haruslah memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas karyawan, meningkatkan kepuasan karyawan, memenuhi program kesempatan kerja yang sama, dan mencegah keusangan karyawan. Nah, keusangan karyawan di sini maksudnya karyawan yang mengalami penurunan kualitas sehingga dapat dikatakan usang atau rusak. Langkah pertama dalam menyusun program pelatihan dan pengembangan adalah dengan mendiagnosis aspek situasi lingkungan dan organisasional serta menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan diadakan pelatihannya. Kemudian, menurut Henry Shimamura, terdapat 4 karakteristik perusahaan dalam menyelenggarakan praktik pelatihan atau training yang paling efektif. Yang pertama itu, manajemen puncak memiliki komitmen terhadap pelatihan atau training dan pengembangan development, agar nantinya karyawan setelah mengalami atau mendapatkan pelatihan dapat meningkatkan kualitasnya serta integritasnya, sehingga perusahaan dalam mencapai tujuannya dapat tercapai dengan mudah karena ditunjang dengan karyawan yang berkualitas dan berintegritas. Yang kedua, tentunya pelatihan haruslah memiliki hubungan yang erat dengan tujuan, strategi bisnis, dan laba usaha. Jika pelatihan tidak memiliki hubungan yang erat antara hal-hal tersebut, maka pelatihan yang diadakan akan menjadi sia-sia saja. Kemudian yang ketiga, terdapat pendekatan yang sistematik atau tersusun atau terstruktur dan komprehensif atau terhubung terhadap pelatihan training. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, terdapat komitmen yang tinggi dari manajemen untuk menginvestasikan sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa uang atau dana dan juga waktu dalam rangka memadai pelatihan agar pelatihan dapat terfasilitasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan karyawan yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sebuah instansi dalam rangka melakukan perlindungan kepada karyawannya secara menyeluruh. Sedangkan kesehatan kerja merupakan suatu usaha untuk menjaga agar karyawan tetap sehat dalam bekerja. Saya, Aas Nurhayati, akan melanjutkan pembahasan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Komponen agar keselamatan kerja karyawan dan terjamin yaitu ada 5. Yang pertama, tersedianya peralatan kerja yang memadai. Yang kedua, perawatan peralatan secara terus-menerus. Yang ketiga, kepatuhan karyawan. Yang keempat, prosedur kerja. Dan yang terakhir, petunjuk kerja di setiap lokasi. Sedangkan dalam kesehatan kerja, beberapa komponen yang diperlukan yaitu ada 6. Yang pertama, kondisi udara di ruangan. Yang kedua, ventilasi ruangan. Yang ketiga, kebisingan. Yang keempat, penerangan atau cahaya. Yang kelima, setiap ruangan memiliki pencahayaan yang cukup. Dan yang terakhir, tersedianya buangan kotoran atau limbah. Yang selanjutnya, penerapan efektivitas hubungan kerja. Efektivitas kerja merupakan suatu ukuran dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, atau misi perusahaan sesuai dengan target, kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, menurut Saleh 2010, aspek-aspek efektivitas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan.
Keterlibatan adalah perlakuan yang membuat karyawan merasa dilibatkan dalam aktivitas organisasi. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi adalah ketepatan dan kemantapan dalam bertindak. Yang ketiga, adaptasi. Keahlian menyesuaikan diri ialah keahlian organisasi guna menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Yang terakhir yaitu misi. Ialah tujuan inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh serta fokus terhadap apa yang ingin dicapai organisasi. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.